Penjaga gawang andalan timnas Indonesia, Maarten Paes, membagikan momen perjalanannya menuju Indonesia untuk bisa memperkuat skuad Garuda menghadapi dua laga penting melawan Jepang dan Arab Saudi. Paes mengunggah penerbangannya menuju Indonesia melalui akun Instagram pribadinya. Kehadiran Paes menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Indonesia dijadwalkan menghadapi Jepang pada 15 November 2024, disusul laga melawan Arab Saudi 4 hari kemudian, tepatnya pada 19 November 2024. Keduanya merupakan laga krusial dalam babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Paes bisa tiba lebih awal ke Indonesia karena FC Dallas, klub yang dibelanya di MLS, telah menyelesaikan musim kompetisi lebih cepat. FC Dallas hanya mampu finish di posisi ke-11 di klasemen wilayah barat MLS, gagal lolos ke babak playoffs final series MLS. Dengan kembalinya Maarten Paes, ia menjadi pemain abroad pertama di timnas Indonesia, yang tiba lebih awal untuk mempersiapkan diri menghadapi dua laga penting tersebut. Sementara itu, pemain abroad lainnya yang dipanggil Shin Tae-yong masih harus menyelesaikan komitmen mereka bersama klub hingga paling lambat 10 November 2024. Pelatih Shin Tae-yong berharap seluruh pemain timnas, termasuk para pemain yang berlaga di luar negeri, dapat berkumpul dan berlatih bersama mulai 10 November 2024. Hal ini penting untuk mempersiapkan tim menghadapi tantangan besar dari dua negara kuat, Jepang dan Arab Saudi, demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Kehadiran Paes tentu memberikan suntikan moral dan kualitas tambahan bagi lini pertahanan timnas Indonesia, yang diharapkan bisa tampil solid di dua laga ini. Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di SUGBK, Selasa 19 November 2024. Kabar baik bagi Shin Tae-yong, jelang melawan Arab Saudi dirinya bakal mendapatkan amunisi baru. Amunisi baru yang dimaksud adalah pemain FC Copenhagen, Kevin Dix. Pesepak bola 28 tahun itu sudah disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa. Menurut Sekjen PSSI Yuus Nusi, Kevin Dix akan menjalani sumpah WNI. Kevin Dix secepatnya ambil sumpah, kata Yunus Nusi. Beredar kabar Kevin Dix akan mengambil sumpah WNI di Denmark pada Kamis, 7 November 2024. Kevin Dix ditargetkan membela timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi. Lantas, akan bermain di posisi apakah Kevin Dix bersama timnas Indonesia? Bersama FC Copenhagen, Kevin Dix biasa bermain sebagai bek tengah. Hebatnya meski bermain sebagai bek tengah, Kevin Dix masuk kategori produktif. Dari 23 laga bersama FC Copenhagen musim ini, ex-pemain Feyenoord Rotterdam ini mengemas 7 gol dan 2 assist. Ketimbang 27 nama lain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi, Kevin Dix merupakan personel skuad Garuda yang paling banyak mencetak gol musim ini. Emiliano Jonathans yang selalu disebut menjadi naturalisasi timnas Indonesia. Saat ini dia telah mengaku bahwa sudah menjalin komunikasi baik dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Emiliano Jonathans ini dapat masuk naturalisasi karena dia sendiri memiliki garis keturunan dari Depok, Jawa Barat. Dengan begitu, Emiliano ini sangat diyakini bahwa dia merupakan marah dari 1/12 marga Belanda di Depok. Emiliano Jonathans sendiri tengah bertanding bersama Vitesse Arnhem di Eerste Divisie 2024/2025 atau kasta kedua Liga Belanda yang sudah mencetak gol sebanyak 6 kali. Emiliano Jonathans telah ditanyakan apakah pernah dihubungi oleh Shin Tae-yong. Dengan santainya dia menjawab, "Iya, kami masih berkomunikasi," jawabnya. Emiliano ini juga pernah dipromosikan ke tim utama sejak tahun 2022. Akan tetapi karena usianya yang masih muda, dia lebih turun di Liga Belanda U21. Emiliano juga sudah berpengalaman bermain di Eredivisie dan mempunyai 19 cap saat di Vitesse Arnhem waktu berkompetisi di divisi teratas Liga Belanda.
Kabar buruk didapat Jepang jelang melawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar buruk itu ialah tak bisa diperkuat oleh striker beringas mereka Ayase Ueda karena cedera. Feyenoord Klub yang menaungi Ayase Ueda mengumumkan pada Senin bahwa Ayase Ueda bakal menepi hingga tahun ini berakhir. Ayase Ueda mendapatkan cedera pada kaki bagian atasnya. Ia cedera saat melawan Ajax di kandang pada Eredivisie, Rabu. Ayase Ueda akan absen tahun ini. Sang penyerang tengah berjuang melawan cedera kaki bagian atas yang akan membuatnya absen setidaknya hingga jeda musim dingin, tulis pernyataan Feyenoord dalam laman resmi. Karena itu, Ayase Ueda dipastikan tak bisa membela Jepang melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 15 November 2024. Ayase Ueda adalah salah satu striker andalan Jepang di putaran ketiga. Pemain 26 tahun itu telah mencatatkan 30 caps bersama Jepang. Ia sudah mencetak 14 gol untuk Jepang sejak debutnya pada 2019. Beberapa hari yang lalu, pelatih Jepang Hajime Moriyasu telah mendengar kabar cedera Ayase Ueda. Ia telah memikirkan pemain pengganti untuk mengisi posisi Ayase Ueda. Jika memungkinkan, saya ingin memanggilnya lagi dalam keadaan sehat, kata Moriyasu. Kevin Dix dijadwalkan bakal mengambil sumpah WNI di Denmark pada Kamis, 7 November 2024. Hal tersebut diungkap Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sejaifudian. Komisi 10 DPR RI menyetujui proses naturalisasi kewarganegaraan Indonesia terhadap 3 pemain, yakni Kevin Dix, Noah Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan Estela Raquel Lupataj. Kini PSSI akan mengebut proses naturalisasi Kevin Dix dengan sesegera mungkin melakukan sumpah WNI. Jadi tanggal 15 itu pertandingan timnas Indonesia lawan Jepang. Tanggal 7 harus sudah masuk ke FIFA suratnya. Tanggal 7 November juga disumpah di Denmark. Ini info dari PSSI, kata Hetifah. Meski sudah disepakati oleh Komisi X DPR RI, Kevin Dix belum tentu bisa bermain melawan Jepang. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, mengatakan proses masih dikebut. Namun laga timnas Indonesia kontra Arab Saudi paling memungkinkan. Kita akan berusaha menuju ke pertandingan melawan Jepang. Tetapi proses administrasi dengan pihak ketiga atau negara lain jadi kendala kami. Tetapi kami optimistis untuk tanggal 19 November melawan Arab Saudi. Kami yakin Kevin Dix sudah bisa. Untuk melawan Jepang, masih dalam proses. Insya Allah kami bersama-sama untuk melakukan komunikasi dengan negara asal Kevin Dix dengan FIFA, dan untuk beberapa kementerian yang secara administratif kita lalui, alhamdulillah sudah aman. Mudah-mudahan dengan FIFA dan negara asal Kevin Dix secepatnya bisa kita selesaikan, tutup Yunus Nusi. Sekjen PSSI Yunus Nusi menyampaikan kalau pihaknya sudah mengantongi calon striker keturunan yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal tersebut disampaikan Yunus Nusi usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi 13 dan 10 DPR RI terkait permohonan pemberian kewarganegaraan Kevin Dix, Senin. Meski begitu, identitas sang pemain masih dirahasiakan Yunus karena proses naturalisasi belum berjalan. Ya, kami tetap dalam proses, striker masih dalam proses, kami mungkin belum bisa mengumumkan namanya, karena ya memang kami ada beberapa hambatan untuk mencari striker, kata Yunus. Menurut Yunus, beberapa rekomendasi striker keturunan telah didapat PSSI. Namun hal tersebut masih didalami lebih lanjut sebelum nanti diumumkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. PSSI memang dikabarkan tengah gencar mencari bomber berkualitas yang memiliki darah Indonesia. Beberapa nama yang belakangan mencuat diantaranya adalah Ole Romeni dan Mauro Zijlstra. Namun, perkembangan proses naturalisasi keduanya masih belum jelas.